wa syukru lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwanu fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, ya, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, di tempat yang penuh dengan nilai-nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas jalan-jalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian, ya, mal kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Hafidz Al-Hujjah, ya, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Baik. Kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab yang berkaitan dengan akhlak, etika. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang sangat penting, dan kita sudah menyebutkan muqaddimah, pembahasan yang berkaitan dengan kitab ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik. Dan kita setelah muqaddimah sudah berapa kali pertemuan sebelumnya? 2 kali pertemuan, ya. Baik, Masya Allah, antum masih hafal. Baik, Masya Allah. Baik, barakallahu fikum, jazarakallahu ilman. Baik, semoga Allah memberikan berkah kepada antum dan memberikan tambahan ilmu. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pada pertemuan yang kedua, ya, kita menyebutkan bab yang pertama berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ankabut, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-8. Ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ya. Dan kami telah memberikan wasiat kepada manusia, ya, memerintahkan kepada mereka agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Dan kita sudah menyebutkan beberapa hal berkaitan dengan perkara ini, dan kita sudah menyebutkan pula, ya, beberapa syarat. Ya, kita sebutkan, ya, pada pertemuan sebelumnya, seseorang ketika ingin menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua, dia harus menempuh sebab-sebabnya, memenuhi syarat-syaratnya. Ya, dan syarat seorang anak dikatakan berbakti kepada orang tua ketika ia memenuhi 3 syarat. Ya. Dan kita sudah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya 2 syarat. Ya, 2 syarat sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat 2 syarat yang sudah kita sebutkan sebelumnya? Ya. Ada yang masih ingat 2 syarat yang sudah kita sebutkan sebelumnya? Ya, ada catatannya? Seseorang dikatakan berbakti kepada orang tua ketika ia telah memenuhi syaratnya. Apa yang pertama? Sudah 2 kita sebutkan. Sisa 1. Ada
pertemuan kedua lepas lembaran bukunya. Apa syarat yang pertama? Al-ihsanu ilaihima. Ya, berbuat baik, ya, berbuat ihsan kepada keduanya. Ya, seorang yang berbakti kepada orang tua, ya, dia dikatakan berbakti kepadanya tatkala dia melakukan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Ya. Kemudian dia berucap dengan ucapan yang baik. Ya. Kemudian ia senantiasa memberikan hal yang terbaik untuk orang tuanya. Ya, memberikan hadiah. Karena dengan memberikan hadiah, hal tersebut adalah perkara yang dapat menjadi sebab, ya, saling berkasih sayang antara seorang anak dengan orang tuanya, demikian pula sebaliknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Dan kita sudah sebutkan beberapa contoh-contoh sebelumnya. Yang kedua apa? Syarat berbakti kepada orang tua. Yang kedua? Hah? Baru satu? Oh iya, baik. Kemudian kalau begitu sekarang syarat yang kedua ya. Baik. Syarat yang kedua, dari syarat seorang anak dikatakan berbakti kepada orang tua, wala yu'dihima. Wala yu'dihima. Ya. Itu apa? Tidak menyakiti keduanya. Ya. Tidak menyakiti keduanya. Ini syarat yang kedua. Ya. Menyakiti orang tua dalam bentuk apapun. Ya. Baik lisan ataupun perbuatan. Ya. Baik lisan ataupun perbuatan. Ya. Ia senantiasa menjaga wajahnya, ya, untuk senantiasa berwajah ceria di hadapan orang tuanya dan tidak menampakkan wajah-wajah yang membuat, ya, rasa tidak enak hati orang tua terhadap anaknya. Ya, dan ini banyak terjadi ya, sebagian ikhwan kalau sama teman-temannya di luar, masya Allah sering senyum, ketemu senyum terus. Ya, jumpa salam, jumpa senyum, tapi dengan orang tuanya mukanya kayak dilipat. Ya. Ini kadang terjadi anak-anak yang seperti ini. Ya. Padahal hal ini adalah dari perkara-perkara yang tidak pantas, ya, dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Harusnya ia berwajah ceria. Hendaknya ia senantiasa memperbanyak, ya, senyuman kepada orang tuanya. Kira-kira kalau seseorang itu ketika berjumpa dengan kita selalu senyum, kira-kira antum merasa enak atau tidak? Merasa senang. Ya, kalau misalnya antum berjumpa seorang ikhwan dan mukanya selalu kecut, kira-kira enak? Ya, tidak enak. Maka demikian pula orang tua kalau melihat kondisi anaknya seperti ini, tidak merasa nyaman. Ya. Dan ini adalah salah satu bentuk dari perkara yang dengannya seorang anak itu menyakiti hati orang tua. Dan ini adalah hal-hal yang tidak pantas. Ya. Nampakkan wajah ceria, nampakkan senyuman. Tabassamuka li akhika laka shadaqah. Ya, senyummu terhadap saudaramu itu bernilai sedekah, apalagi terhadap orang tua. Keutamanya lebih besar, kebaikannya lebih luas. Ya. Ketika seorang itu membuat senang orang tuanya dan tidak menyakiti hati orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau pulang senyum-senyum ya sama orang tua. Salam, Masya Allah ini dari mana tadi ini? Tidak kayak biasanya, datang salam, datang senyum lagi, ketemu di dapur senyum, Masya Allah. Dan ini kadang terjadi ya. Dan saya pernah disebutkan sebagian ikhwan, ketika dia mendengar tentang hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang tua, menyejukkan orang tua dan jangan sekali-kali menyakiti orang tua, maka begitu pulang, dia senantiasa menjaga amalan itu. Selalu salam, ketemu orang tua di belakang rumah salam, di depan rumah salam, ketemu senyum. Orang tuanya merasa heran, di mana anak ini belajar ini?
Gimana anak ini belajar ini? Sehingga membuat orang tuanya penasaran. Anaknya pergi taklim diikuti dari jauh. Awal-awalnya orang tua hanya dari luar dengar-dengar pakai celana pendek. Sambil dengar dari luar masjid. Akhirnya dia mendengar ternyata apa yang disebutkan di dalam nasihat-nasihat itu adalah keindahan. Akhirnya orang tuanya semakin mendekat, akhirnya masuk ke dalam masjid. Masya Allah. Ini anak yang menjadi sebab kebaikan untuk orang tuanya. Jadi jangan mengira bahwasanya kebaikan seorang anak itu rendah nilainya, tapi besar, apalagi ketika dia menjadi sebab orang tua itu mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan, maka berlipat ganda keutamaan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kejelekan-kejelekan yang kadang dilakukan oleh sebagian anak, tidak taat terhadap perintah orang tua. Tidak taat terhadap perintah orang tua. Karena ini adalah perkara dari perkara-perkara yang menyakiti. Kadang sebagian anak merasa sudah sering taklim, merasa lebih pintar daripada orang tuanya, tidak mau diberi nasihat. Maunya dia yang memberikan nasihat kepada orang tuanya. Kadang sebagian anak sudah merasa S1. Ketika orang tua memberikan nasihat, bapak SDG. Ini hal-hal yang tidak pantas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keburukan-keburukan yang kadang terjadi pada sebagian anak, mereka bakhil terhadap orang tuanya. Bakhil terhadap orang tuanya. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Dari anak-anak yang bakhil terhadap orang tuanya, kikir terhadap orang tuanya. Padahal kalau kita lihat orang tua itu, di dalam menafkahi, di dalam memberikan biaya pendidikan, mereka rela makan seadanya, yang penting anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi kadang sebaliknya seorang anak kurang perhatiannya terhadap orang tuanya, rendah perhatiannya terhadap orang tuanya, bahkan dia kikir terhadap kedua orang tuanya. Dan kekikiran ini adalah kerusakan dari kerusakan yang sangat besar. Antum tahu, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqus-suh. Takutlah kalian dari kekikiran. Jauhilah oleh kalian kekikiran. Fa inna masuha ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya kekikiran adalah suatu perkara yang membinasakan kaum-kaum sebelum kalian. Kaum-kaum sebelum kalian. Ini adalah perkara yang menjadi sebab kebinasaan. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang pada dirinya masih bercokol yang namanya kekikiran, maka sulit baginya untuk merasakan kelezatan amalan kebaikan itu. Sulit. Sulit dia merasakan lezatnya amalan kebaikan. Berat baginya untuk merasakan lezatnya ibadah salat, puasa, menuntut ilmu. Ini disebabkan karena apa? Masih ada kekikiran pada dirinya. Lihat para ulama, bagaimana kondisi mereka terhadap amalan-amalan kebaikan. Sebagai contoh, mereka di dalam menuntut ilmu. Ketika mereka diserang rasa kantuk, mereka hadir di majelis ilmu, hilang ngantuknya, datang ke majelis ilmu. Daripada sebagai manusia, tadinya besar matanya, tidak ada rasa kantuknya, begitu hadir di majelis ilmu, tak duduk. Karena ia tidak merasakan lezatnya itu. Dan orang-orang yang berada di atas kekikiran, sulit dia merasakan manisnya keimanan. Sehingga ia tidak merasakan enaknya, manisnya amalan dari amalan-amalan kebaikan itu. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah SAW?
Ya. La yajtami'ul iman wasukh fi qalbi 'abdin abadan. Ya. Tidak akan berkumpul, ya, dalam hati seorang hamba. Ya. Tidak akan berkumpul dua perkara pada diri seorang hamba. Apa itu? Keimanan dan kekikiran. Abadan, selama-lamanya. Ya. Orang-orang yang berada di atas nilai-nilai keimanan akan terjauhkan dari kekikiran, sehingga ia terhindar dari berbagai bentuk keburukan. Ya. Adapun orang-orang yang berada di atas kekikiran, maka akan jauh dari nilai-nilai keimanan, sehingga ia sulit, berat merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, ya, nikmatnya menuntut ilmu, nikmatnya bermajelis ilmu, ya, nikmatnya melakukan sholat. Ya. Kalau seseorang merasakan indahnya sholat, ia akan melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Ya, dia akan senantiasa menjaga kekhusyuannya. Ya. Ini orang-orang yang berada di atas nilai-nilai keimanan. Ketika ia jauh dari keimanan, berada di atas kekikiran, maka sulit, ya, merasakan indahnya amalan dari amalan-amalan kebaikan itu. Ya. Karena itu orang-orang yang berada di atas perkara ini, dia akan senantiasa merasakan kegelisahan, ya, gundah gulana, ya, dimanapun dia berada. Akhirnya banyak keluar dari lisannya keputusasaan, ya, selalu mengeluh dan mengeluh. Ya. Ini kondisi keadaan orang-orang yang berada di atas penyakit yang sangat mengerikan ini. Ya. Ngeri jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berada di atas kekikiran, apalagi kepada orang tuanya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasr apa? Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-Hasr ayat ke-9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang dirinya terjaga dari kekikiran, ya, selamat dia dari kekikiran. Ya. Ia jauh dari kekikiran. Fa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang tidak ada kekikiran pada dirinya, ya, kikir dengan tenaganya, ya, kikir dengan ide-idenya, ya, kikir dengan hartanya. Kadang sebagian manusia, ya, kikir dengan tenaganya. Dia melihat ada saudaranya butuh bantuan tenaga, seakan-akan tidak mendengar. Ya. Dia melihat saudaranya butuh ide-ide tertentu, ya, dia tidak memberikan idenya karena dia tidak ingin saudaranya maju. Ya. Demikian pula dengan hartanya. Maka ini adalah penyakit dari penyakit-penyakit yang sangat-sangat membahayakan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakhilan. Ini adalah penyakit yang lebih berbahaya dari, ya, COVID-19. Ini lebih berbahaya. Ya. Ini saudara kita Sangkuru mungkin sudah pernah merasakan COVID-19. Ya, bagaimana rasanya? Ya. Sampai tidak bisa bergerak. Ya, badan semuanya terasa lemas. Ya. Ini dia sudah merasakan. Ya. Besok seakan-akan dia akan meninggalkan dunia. Ya. Ini adalah penyakit dari penyakit yang sangat mengerikan. Ya. Dan ternyata kekikiran itu adalah penyakit yang lebih berbahaya daripada itu. Ya. Karena ini adalah perkara yang menjadi sebab kebinasaan. Ya. Sampai-sampai di dalam, ya, nas tersebut, di dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan apa? Wa amarahum bil qatiyah faqata'u. Bahwasanya kekikiran ini akan memerintahkan seseorang untuk memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Wa amarahum bil fujur fafajaru. Memerintahkannya untuk berbuat kefajiran, melakukan perbuatan dosa, akhirnya ia pun melakukan perbuatan dosa. Maka di antara sebab seseorang itu berani melakukan perbuatan maksiat, berani melakukan kezaliman, berani melakukan berbagai bentuk dari perbuatan-perbuatan dosa, salah satu penyebabnya apa?
kekikiran itu masih bercokol pada dirinya. Ini penyakit yang sangat mengerikan. Karena itu hendaknya seorang itu mengikis perkara-perkara ini, sehingga dengannya dia dapat merasakan manisnya keimanan, lezatnya amalan dari amalan-amalan kebaikan. Kenapa kita masih malas baca Quran? Kenapa masih berat di hari Jumat segera datang ke masjid? Padahal sudah sering mendengar hadits Rasulullah SAW, "Idza ata yaumul jummah waqafat malaikah ala abwabil masajid." Ketika tiba hari Jumat, malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid. Fayaktubun al-awwal fal awwal, mencatat orang-orang yang segera datang ke masjid. Mereka mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Orang yang datang awal kali seperti seorang yang kayhudil budna, seperti seorang yang berkurban dengan unta. Orang yang datang kedua seperti apa? Kayhudil baqarah, seperti seorang yang berkurban dengan sapi. Yang ketiga apa? Kayhudil kabs, seperti seorang yang berkurban dengan seekor domba. Kemudian yang keempat, kayhudil dajajah, seperti seorang yang berkurban dengan apa? Seekor ayam betina. Semakin lambat datang, semakin apa? Semakin rendah nilainya. Kemudian yang kelima apa? Kayhudil baydah, seperti seorang yang berkurban hanya dengan apa? Sebutir telur, semakin kecil. Wa idza ja'al iman, wa waqafa 'alal mimbar ghuliqatis suhuf. Kalau imam, yaitu seorang khatib sudah datang, kemudian ia sudah berada di mimbar, ditutuplah lembaran-lembaran yang digunakan untuk mencatat apa? Mencatat orang-orang yang mendapatkan keutamaan karena ia bersegera datang ke masjid itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat? Fayajlisun wa yastami'una dzikr. Mereka duduk, mereka mendengarkan peringatan-peringatan itu. Maka orang-orang yang hadir setelah imam berada di atas mimbar hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau karena adanya udzur, tidak ada masalah. Kalau karena adanya udzur, tidak ada masalah. Tapi kebanyakan dari mereka tidak bersegera ke masjid karena apa? Mendahulukan kepentingan dari kepentingan dunia. Urusan dunia itu kalau kita perhatikan terus-menerus tidak ada habis-habisnya. Karena itu suatu penyakit yang sangat berbahaya ketika seseorang mementingkan kepentingan dunianya, padahal di hari Jumat mendapatkan tawaran yang sangat besar. Antum kalau bisnis misalnya, untung 2.000 dengan 20.000, pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih 20.000. Sekarang kalau antara 2.000 dengan 2 juta, lebih kejar yang 2 juta, ya kan? Antum pilih telur ayam atau unta? Tapi di lapangan mana buktinya? Karena itu Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah menyebutkan di antara hal-hal yang menjadi sebab seperti ini karena seseorang mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan beliau menyebutkan idda'aitum inna syaitana adu wa ta'tumu wa wafaqatuhu. Kalian mengakui, bahkan pengakuan kalian dari lubuk hati yang paling dalam bahwasannya syaitan itu adalah musuh. Yakin betul kalian dengan lisan, dengan hati, yakin syaitan itu adalah sebagai musuh. Tapi bukti di lapangan, wa ta'tumu wa wafaqatuhu. Ternyata engkau sepakat dengan syaitan. Engkau sepakat dengan syaitan, taat kepada syaitan. Buktinya apa? Engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini ada penyakit dari penyakit yang sangat berbahaya. Maka di antara sebab seseorang terjerumus di dalam perkara ini karena terdapat kekikiran pada dirinya. Karena itu bahaya jamaah, penyakit yang seperti ini, apalagi kepada kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap orang harus senantiasa introspeksi diri, dia melihat dirinya, bagaimana kondisi dirinya. Dengan tenaganya, dengan idenya, dengan hartanya, kepada saudara-saudaranya, terutama kepada kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Bagaimana kondisi kita dengan harta kita? Ya. Apakah kita benar-benar ya, memberikan perhatian kepada orang tua dengan harta kita? Ya. Atau hal-hal yang semisalnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara keburukan yang menimpa pada diri seorang anak terhadap orang tuanya adalah malas mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ya. Karena tanda seorang hamba yang saleh itu apa? Tanda seorang hamba berada di atas kebaikan apa? Ya. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Idza matal insan inqata amalu." Ya, apabila manusia meninggal maka terputus amalannya, illa min salat, kecuali dari yang tiga. Ya. Apa itu? Sedekahun jariyah. Wal ilmun yuntafa'u bih. Ya. Yang pertama sedekah jariyah. Kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Waladun saleh yad'u lah. Lihat di sini, anak yang saleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Sekarang kita lihat, apakah kita selalu mendoakan orang tua? Ternyata di lapangan apa? Ya, kita rendah atau bahkan sama sekali tidak pernah doakan orang tua. Nah, ini kan masalah besar ini. Ya. Tidak mendoakan orang tua. Padahal sebagai tanda kebaikan, kesalehan seorang anak ya, adalah ketika ia memperbanyak doa kebaikan untuk orang tuanya. Ya. Dan ini adalah perkara yang hendaknya diperhatikan. Kadang sebagian ikhwan sudah mengenal ya, sunnah, ya, dia lupa dengan perkara ini, ya, atau dia berpaling dengan perkara ini, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai bentuk ujian, ya, dari perkara-perkara yang dilakukan oleh ayahnya, oleh ibunya, suatu perkara yang tidak menyenangkan. Allah sudah memberikan teguran dengan apa-apa yang tidak menyenangkan dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya, namun banyak dari mereka tidak menyadari. Ya, bukankah ujian yang menimpa seorang hamba sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Ya. Bukankah Rasulullah SAW sudah menyebutkan apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala kepada mereka. Ya. Allah timpakan bala kepada mereka sebagai wujud kasih sayang, cinta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada kita. Ya, dengan berbagai bentuk ujian agar kita sadar ya, dari perbuatan kita kepada orang tua. Tapi banyak dari mereka yang tidak sadar-sadar. Ya, sudah diberikan ujian, sudah diberikan berbagai bentuk musibah kepadanya, tapi ia tidak sadar-sadar ya, dari jauhnya ia melakukan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit yang mengerikan ketika seorang anak itu tidak mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ya. Orang tuanya yang masih hidup, ya, itu dilupakan oleh sebagian mereka. Ya, apalagi kalau sudah meninggal. Karena sebagian manusia ketika orang tuanya masih hidup, yang diingat apa itu? Yang selalu diingat adalah warisan. Bagaimana nanti warisan, itu hartanya bapak yang di sana, hartanya orang tua yang di sana, itu saja yang diingat. Ya. Sementara doa, ya, dia kurang perhatikan yang seperti ini. Hal yang harusnya banyak diingat, banyak dilakukan, ia tidak lakukan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari amalan-amalan buruk yang dilakukan oleh sebagian manusia adalah mengangkat suara dengan nada tinggi di hadapan orang tua. Ya, dengan nada tinggi di hadapan orang tua. Ya, kadang mengucapkan dari hal-hal yang tidak mengenakkan hati. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surah Al-Isra apa? Ya. Fala taqul lahum ma'uf wa la tanharhuma wa qul lahum qaulan karima. Lihat di sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqul lahum ma'uf. Iya. Dan janganlah engkau mengucapkan ucapan kepada orang tua ucapan awwah. Antum sekarang lihat diri antum masing-masing. Ya. Apakah memang benar-benar antum tidak pernah mengucapkan kalimat awwah kepada orang tua? Awwah deh bapak.
Awah deh mama. Antum kalau sementara berbicara, kemudian ada orang mengatakan awah, kira-kira enak? Hah? Tidak mengenakan hati. Ya. Maka perkara-perkara yang seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Jangan sampai dia mengangkat suaranya di hadapan orang tuanya. Jangan sampai ia menghardiknya, wala tanahruma. Ya, dan janganlah engkau menghardiknya, membentaknya, mengangkat suara tinggi di hadapan orang tua. Ya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang hendaknya seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus diucapkan? Wa qul lahuma qaulan kariman. Ucapkanlah untuk keduanya ucapan-ucapan yang memuliakannya. Ya. Ucapan yang membuat orang tua itu tersanjung. Ucapan yang membuat orang tua itu bahagia. Ya. Ucapan yang membuat orang tua senantiasa apa itu? Semakin tumbuh rasa kasih, rasa cinta, kasih sayang kepada anak. Ya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang banyak dari manusia terjerumus. Ya, ketika diberhadapkan dengan orang tua, mereka tidak berhati-hati di dalam ucapannya. Yang lebih ngeri lagi, kalau mereka melakukan celaan-celaan terhadap orang tua. Ya, celaan terhadap orang tua. Mencela saudaranya saja, ini adalah perkara yang mengerikan. Ya. Mencela saudaranya ini adalah perkara yang mengerikan. Apalagi kalau yang dicela adalah orang tua. Dan secara umum Rasulullah SAW sudah menyebutkan apa? La tasubanna ahadan. Dan janganlah engkau sekali-kali dia mencela seorang pun. Ya. Secara umum dilarang seorang itu mencela, apalagi ketika ia mencela, merendahkan orang tuanya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perkara ini adalah perkara dari perkara-perkara yang hendaknya setiap hamba bertakwa kepada Allah. Kemudian kita senantiasa mengingat dari apa yang sudah kita lakukan kepada orang tua, dari perkara-perkara yang menyakitkan orang tua, maka hendaknya kita segera meminta maaf kepada orang tua dengan setulus hati. Ya. Baik, kemudian syarat yang ketiga, ya, syarat yang ketiga dari syarat seorang anak itu dikatakan dia berbakti kepada orang tua, apa itu? As-sabru ala adahuma. As-sabru ala adahuma. Ya. Bersabar, ya, atas segala sesuatu yang menyakitkan, ya, dari perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh kedua orang tua. Ya. Jadi seorang anak dikatakan berbakti kepada orang tua ketika ia bersabar dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan dari perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh orang tua. Harus sabar. Ya. Tidak boleh seorang anak ketika mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya, kemudian dia balas dendam. Tidak boleh. Ya, ini kadang terjadi, ya. Ya, ketika di masa kecilnya, ya, orang tuanya memperlakukan tidak baik. Ya. Ketika orang tua sudah renta, ya, akhirnya apa? Dia tidak sabar di dalam menghadapi orang tua. Apalagi kalau orang tua sudah sakit-sakitan. Ya, ada sebagian orang tua kalau mau ke kamar mandi harus digendong, harus dipapah. Ya, ada orang tua yang hanya terbaring di tempat tidur karena dalam kondisi lemah. Ia buang hajat di tempat tidur. Ya, sebentar-sebentar dipanggil ganti popoknya. Ya. Dan hal ini adalah perkara yang mengharuskan apa? Seseorang itu berada di atas kesabaran. As-sabru ala adahuma. Ya, bersabar, ya, terhadap perkara-perkara yang tidak mengenakan dari perkara-perkara yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Dia tetap bersabar dari segala sesuatu yang menyakitkan, ya, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perkara ini adalah perkara yang memang sangat berat. Ya, bersabar atas segala sesuatu yang menyakitkan bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Ya, bersabar atas perlakuan yang tidak baik, ucapan yang tidak baik dari ucapan dan perbuatan orang tua bukan perkara yang mudah. Ya. Ini adalah perkara dari perkara yang hendaknya setiap orang memperbanyak
meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dijadikan sebagai hamba yang bersabar. Ya, dijadikan sebagai hamba yang tidak berkeluh kesah dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya dari perkara-perkara yang tidak menyenangkannya. Ya. Harusnya apa? Ketika seorang anak mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ya, apa yang harus dilakukan? Doakan orang tua. Ini harus dilakukan. Ya. Boleh jadi di antara sebab-sebab orang tua terus melakukan kejelekan-kejelekan, ya, terhadap diri kita disebabkan karena kita kurang atau bahkan berpaling dari mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang terjadi ya sebagian ikhwan, dia ingin orang tuanya mendapatkan hidayah. Ya. Tapi dia tidak sabar di dalam mengajak orang tuanya ke dalam pintu-pintu kebaikan. Ya. Dia tidak sabar di dalam mengajak orang tuanya ke dalam pintu-pintu kebaikan. Ya. Orang tuanya malas-malasan sholat. Ya. Ini hal yang tidak menyenangkan baginya. Ya. Tapi kadang ada sebagian manusia yang mencela orang tuanya disebabkan perkara ini. Ya. Bapak sholat malas-malasan, sholat selalu terlambat. Ya. Bapak perlu ketahui bahwasanya yang suka lambat-lambat sholat itu adalah kebiasaan orang-orang munafik. Ya, kira-kira membuat orang tuanya semakin senang, semakin simpatik atau tidak? Tidak. Ya. Walaupun dia membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah berfirman, Bapak. Allah berfirman dalam ayat yang sering kita dengar, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang suka menyia-nyiakan salat. Dia fil waqt, mereka adalah orang-orang yang suka mengulur-ulur waktu, menunda-nunda amalan kebaikan. Ya, menunda-nunda salatnya. Ya, dan ingat Bapak, Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Ya, tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau salatnya malas-malasan. Ya, saya takut Bapak ini berada di atas kemunafikan karena Bapak malas salat. Nah, ini ngeri ya. Walaupun kita tahu kebaikan, tidak demikian di dalam mengajak orang tua menuju kepada kebaikan itu. Doakan kebaikan terhadap orang tua. Ini harus dilakukan. Ya. Jadi segala sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, yang ada pada diri orang tua kita harus benar-benar berada di atas nilai-nilai kesabaran. Ya, as-sabrun jamil. Ya, kesabaran itu adalah suatu perkara yang indah. Boleh jadi karena kesabaran antum, ya, di dalam mendoakan kebaikan untuk orang tua, nanti akan mendapatkan buah. Orang tua mendapatkan hidayah. Ya, sehingga ia berada di atas nilai-nilai keimanan, di atas nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah ketika seorang anak bersabar, ya, di dalam menghadapi berbagai perkara yang tidak menyenangkan dari orang tuanya, kemudian hal tersebut menjadi sebab hidayah untuk orang tuanya. Ya, maka ini adalah kebaikan-kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang hendaknya seorang itu berada di atasnya. Baik, sudah maksud saya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus melihat diri kita, bagaimana kondisi kita terhadap orang tua. Yang pertama apa tadi? Al-ihsanu ilahima. Kita harus berbuat baik kepada mereka berdua. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wala yu'dhima. Jangan sekali-kali menyakiti mereka berdua. Tidak boleh menyakiti dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketiga apa? As-sabru ala adahuma. Bersabar, ya, terhadap perkara-perkara yang tidak menyenangkan, perkara yang menyakitkan yang dilakukan oleh orang tua. Ini harus dilakukan. Dan tentunya jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, ya, agar kita mampu, ya, memenuhi 3 syarat ini sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak yang berada di atas kesolehan, menjadi anak-anak yang mendapatkan kasih sayang, cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua sehingga kita dapat melakukan hal yang terbaik untuk kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada diri kita di dalam menghadapi berbagai rintangan-rintangan ketika melakukan bakti kepada orang tua,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas nilai-nilai kesabaran, karena dengan kesabaranlah seseorang itu dapat istiqamah di atas kebaikan. Dengan kesabaranlah seorang hamba itu dapat melakukan kebaikan. Dengan kesabaranlah seorang hamba itu dapat menghadapi berbagai bentuk ujian yang dihadapi di dalam perjalanan kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di jalan kebaikan tersebut, sehingga kita pun menjadi manusia-manusia yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.